mereka bisa mengamankan beberapa tempat. Angga Rimnem juga bisa mereka ambil dengan cukup aman. Tapi Kagendra juga akan bertemu dengan AJ. Tentunya ini bukan suatu hal yang aman-aman aja. Mereka harus bisa mempertimbangkan dengan baik. Karena lihat Diunya turun lebih awal. Tapi lihat Zipline akan menjadi jalan pintas untuk Kagendra. Sementara Raf udah mulai datang bersama dengan Saifa di depan sana. Tapi hati-hati ada Baros yang memberikan follow up dari kejauhan. Gue rasa cukup berbahaya untuk Raf. Tapi mereka memilih regroup. Udah mulai masuk ke area Sentosa dengan cukup aman. Nice, respect. Dia tahu itu di kejauhan sana di area hanggarnya itu malah jadi peluang untuk free hit gitu ya. Seorang Baros tadi kalau gua nggak salah. Dan oh my god, di tempat yang berbeda bikin thrown by Vitality. Apa yang terjadi? Sisa Koja aja sang kapten. Dan harus terpantau, oke, tapi depan mata ada sebuah launchpad. Ayo, launchpad dari sekarang kemanapun itu yang penting pakai dulu launchpadnya dan yes. Setidaknya masih ada nafas tambahan tapi enggak juga kayaknya. Bismillah nggak kenotis, tapi harusnya kenotis. Kalau kenotis, selesai sudah seorang Koja karena ABCD lagi gerak, Hwangem lagi gerak dan udah siap pegang senjatanya. Hwangem tembak, oh belum ketembak. Hwangem ternyata refuse. Tapi dengan situasi yang memang mereka belum bisa pecahkan. Satu player dari seorang Koza yang tersisa tentu saja itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Magna lagi-lagi menjadi sorotan. Bahkan menjadi cemilan untuk Buriram United Esports. Satu persatu. Yang gue heran adalah jarang banget kita melihat bahwa posisi dari Magna bisa setup dengan cukup matang. Bisa fight dengan benar-benar sesuai gitu. Bahkan satu persatu dari game pertama pun itu masih terjadi sampai sekarang, Bang Aji. Ya, karena permainan mereka juga cukup jelas terbaca. Playtime mereka juga cukup sedikit. Jadi lawan-lawan mereka itu udah tinggal kayak oke, mereka turun di mana kita samperin, that's it. Karena playtime mereka sangat sedikit itu, jadi kemungkinan mereka juga untuk berbicara banyak juga lumayan rendah. Dan ternyata Yaxi yang berbeda, Expand mulai memberanikan diri untuk kembali ke arah Bima Sakti, ke drop zone awal mereka dengan line up inti mereka yang sebelumnya. Dan juga kita masih disuguhkan vision seputar gimana Bigetron jatuh bangun, dan kali ini harusnya Dix juga kepantau sama anak-anak dari God of Wolves. Dan itu berpotensi untuk di snipe sama anak-anak God of Wolves dan membuat Dix harusnya lumayan menemukan kebuntuan. Belum lagi tim Flash juga yang bergerak ke arah area Bima Sakti. So, dalam beberapa detik lagi harusnya kita akan lihat Dix juga kandas. That's it! That's it! That's how we get run by Vitality. Kandas begitu saja. Iya, sayang sekali karena memang mereka mau coba riset kemanapun udah. Sementara balik lagi melihat Mars dengan Magna Esports Club. Lihat satu persatu lagi-lagi ditumbangkan. Dan lagi-lagi menjadi makanan satu persatu untuk Buriram United Esports. Mereka benar-benar kejar banget. Magna mau lari kemana mereka kejar. Karena mereka tahu bahwa Magna mungkin nggak akan siap untuk melakukan team fight. Dan ini akan menjadi makanan kita, perbekalan kita untuk di early game. Dan berbeda sekali gaya permainan Buriram sekarang daripada sebelumnya gitu. Dengan pasifnya gameplay mereka dari early ke middle game. Tapi lihat, mereka banyak mengejar-ngejar tim. Dan menurut gue ini juga jadi kerugian yang cukup besar. Tapi di sisi yang berbeda, AJ juga kehilangan seorang Dio ternyata, Bang Haji. Waduh, mahal banget itu momennya tadi. Doncray dapat perfect shot menuju ke arah seorang Dio. Dan itu menjadi satu langkah yang harusnya dipertimbangkan lagi untuk All Gamer Global kalau masih mau ngotot fight. Potensi perangnya bakal jadi nggak positif untuk All Gamer Global karena Dio baru di reset dan Dio masih harus dituntut untuk kembali lagi ke sekitaran area Cape Town. Dan yang paling penting sebenarnya adalah zona udah nggak meliputi area Cape Town dan juga Kota Tua. Nah, yang menarik ya sekarang Kagendra, gue penasaran banget gerak dari Kagendra bakal gerak ke arah mana. Dan tentu saja ada sebuah pergerakan ras coba diciptakan sama anak-anak dari Hivi. Oh my god. Buka time turner tim SR. Plus satu mabar VIP, kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata masih menjadi mabar VIP biasa. Dan sekarang kita lihat gimana Baros juga berusaha masih bertahan dengan 900 koinnya untuk menghidupkan kembali anak-anak dari All Gamer Global. At the same time, hal tersebut, peluang tersebut justru dimanfaatkan sama Elmanuk untuk bergerak dari arah sebelah kanan. Tapi ingat, lu udah tahu siapa lawan lu. Ada yang turun 1, 2, turun, bakal langsung coba dikagetin. 1, 2, 3, ras menuju ke arah Timmy. Satu orang dead. Oke, udah berhasil dikoy ke arah kiri. Tahan dulu. Raf berhasil menuju satu downgrade. Coba follow up. Nggak bisa lama. City 7. Perfect timing di sana, berhasil menggunakan Riptide Rider-nya. Dan Raf bersama Ras dan juga dead. That's it. Elmanuk si penguasa early fight. Ini yang ditunggu-tunggu, bagaimana mereka bisa melakukan team fight dengan
dengan percaya diri. Mereka bawa vehicle, artinya mereka cukup percaya diri, bahkan mereka sudah mempertimbangkan untuk melakukan team kill. Artinya mobilitas mereka cukup tinggi untuk ngejar satu player sisa dari Heavy, Bang Haji. Yap, dan ternyata ada aksi lagi di tempat yang berbeda. Baby Lee, kita akan saksikan gimana Mil dropzone dari arah Virtus Pro sudah sempat didatangi sama satu kalau game global baru mungkin langsung ke wipeout gitu aja. Cuman sekarang yang gua penasaran sebenarnya gimana area pick itu udah ditinggalin sama Buriram, dan sekarang kita lihat Pochinoknya dulu. Masih ada Lucky dari Expand, bisa dapetin satu orang yaitu Hans, dan Ahoy bakalan tembak lawan Pulse. Dah, itu dia cakep banget. Dari anak-anak Expand di sini udah mulai menunjukkan kebolehan mereka untuk melakukan aksi perang mereka. Ditambah kita tahu God of War adalah tim yang juga lumayan berpotensi mengamankan papan kiri terlebih dahulu masuk ke top 12. Nah, sisa Rip aja yang udah terdeteksi ada di lantai 2. Dan tentunya dari arah belakang Rip notice juga tuh, gerak lari ke arah garasi. Cari terus, bakal dikejar terus sama Lucky. Jadi bekal api semangat untuk Lucky coba nembak. Nah, itu dia kekuatan dari Expand. Dan sesaat lagi Rip harusnya akan didapatkan sama anak-anak dari Expand. Tapi at the same time kita lihat juga dari Killfeed lagi-lagi Buriram mendapatkan anak-anak dari Magna Esports. Rip mau naik ke atas menggunakan ban. Ini Expand kayaknya belum notice. Gak ketemu siapa-siapa Baby Lee. Gak kelihatan. Karena tadi posisi dari Rip itu sempat terkena senses shockwave dari salah satu player Expand. Tapi yang gue lihat pergerakan dari Rip ini tidak menuju ke arah teman-temannya. Tidak membawa ataupun akan melakukan regroup. Tapi mereka benar-benar split position di situasi yang mungkin berharap masing-masing bisa aman. Karena setup yang dilakukan oleh God of War dengan berjauhannya mereka. Tapi mereka menjadi terparti. Tapi sayangnya Buriram sudah mulai menotis pergerakan dari Kagendra, Bang Haji. Nah, ini yang paling penting adalah Kagendra nggak boleh ke distract nih. Kagendra nggak boleh ke distract sama yang kanan. Mereka kalau misalkan mau banting kiri sekalian. Karena kecepatan Kagendra masih besar banget untuk mainin abuse bagian kirinya. Tapi Wasana tajam banget tembakan AC-80-nya. Sempat terknockdown satu player tapi masih berhasil di-revive. Tapi hati-hati sekarang. Udah ada upaya rush coba diciptakan sama anak-anak dari Buriram. Nah, itu dia Juna berhasil ledakin seorang Raf. Dan ada get high dari arah belakang. Kena 124 Trill of Metal ke arah 2 player dari Kagendra. Dan 2 player dari Kagendra pun jatuh knockdown. Sekarang giliran 3 lawan 2. Jet dapat satu bersama dengan Ras. Ras bisa memanfaatin tapi sayangnya satu momen saja untuk Kagendra lumayan langsung membuat mereka dilumpuhkan. Dan thank you ke arah Wasana tentunya menciptakan momen tersebut. Abis itu Juna dengan ledakan grenade dan Thrill of Battle dari Get High. Itu dia, Thrill of Battle dari Get High cukup mengganggu. Tapi momentumnya benar-benar sebenarnya penggunaan vehicle ini bisa jadi plus minus lah. Minusnya itu ketika mereka datang, ya mereka akan terdetek lebih awal. Betul. Gitu. Dengan adanya suara dan juga tanda. Dan Buriram, kita tahu bahwa meskipun mereka cukup kesulitan, entah itu dari gaya rotasi mereka, entah itu dengan gameplay baru mereka, tapi secara team fight, secara setup mereka masih sama. Mereka masih menjadi tim yang cukup kuat gitu. Dengan setup yang mereka lakukan terhadap Kagendra, lihat kemakan banget. Masih bisa dibuat tersandwich meski ataupun tim-tim yang masih ada di luar zona. Salah satunya mungkin Magna akan menjadi makanan mereka, Bang Haji. Yap, kita lihat ini langkah dari Magna Esports yang dari tadi mati hidup dan mati hidup tentunya. Bakal merasakan peluru panas datang dari arah RRQ di sana Maal. Berhasil mendapatkan satu, Raymil harusnya berhasil hidupin temennya lagi. Tapi Yan di sana juga udah sempat dikirim sebuah Riptide Item dari seorang Maal. Tapi sepertinya waktu udah menunjukkan waktu mereka untuk menjaga dan juga mencegat pergerakan tim-tim luar zona udah selesai. Waktunya mereka fokus ke arah zona selanjutnya dan juga ke arah grounding selanjutnya yang lebih mengamankan posisi mereka. Karena sebenarnya suka nggak suka ini masih 31 alive dan ternyata masih 10 tim, baru 2 tim aja yang ke elim ke arah lobby. Dan Kapten Dut sangat brilian, berhasil dapetin satu orang Ahoy. Balik lagi Rip, ngapain itu ceritanya mau nolong? Nggak usah so-so solid banget dah. Dan sekarang kita lihat gimana ternyata Dian dan juga Hans malah dalam masalah gara-gara satu momen Ahoy ke pick off. Tapi setidaknya ini menjadi info yang mahal yang harusnya bisa diolah dengan maksimal sama RRQ. Itu mereka nggak bakal lama-lama di rumah beton itu karena udah pasti harus keluar dari zona yang udah menyakitkan. Ditahan saja sama Rip. Dan mereka nggak punya banyak opsi selain keluar secepatnya atau tidak sama sekali. RRQ benar-benar ada di tempat yang sangat strategis. Iya, sangat strategis, tapi kita tunda dulu pembahasan RRQ karena kita melihat bagaimana tim Falcons sudah mulai berhadapan dengan tim Flash. Keroro kesulitan, 2 gol terpop up tapi tidak bisa mengamankan dirinya. Sementara Limit cukup sibuk karena ada Hongman yang cukup mengganggu. Pina
Magna mau coba mencari beberapa player dari tim Flash, tapi sayangnya satu persatu berhasil melarikan diri sejauh mungkin. Tapi ada The Zom kali ini yang hanya sendirian saja melawan 3 player daripada tim Falcons. The Zom ter-take down meskipun mereka ataupun The Zom menjadi makanan, tapi lihat mendelay waktu tim Falcons dengan lumayan lama itu akan membuat mereka sulit untuk masuk ke zona berikutnya, Bang Aji. Ya, thank you so much buat Limit dan juga On Fire ngelihat peluang tadi benar-benar bisa dimaksimalin, terutama momen dimana tadi On Fire juga ngebantu Limitnya itu juga sukses banget. Betul. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, Keroro harus menjadi korban karena tadi udah telanjur dan itu dia Bung James. Berhasil dapetin satu orang Wasana menjadi momen penting. Tapi sayangnya 3 player sisanya dari Buriram, bahkan 2 sekarang itu udah kena Thrill of Battle. Ayo lo mau ngapain? Mau ngapain Juna? Mau melawan Exposi? Masih punya peluang kah? Masih punya harapan kah? Karena nyatanya Virtus Pro akan memakan habis Buriram United yang udah mendapatkan 16 poin eliminasi, tapi harus finish di peringkat ke-9 dan ini menjadi peluang untuk RRQ selanjutnya. Kita lihat gimana RRQ akan manfaatin momentum ini setelah dia mendapatkan circle yang bisa gue bilang tadi udah aman banget. Dia nggak perlu involve di fight-nya Virtus Pro juga nggak masalah, Baby. Betul, itu dia, nggak masalah mau coba untuk move ke arah yang berbeda. RRQ pun juga sudah mulai mengamankan satu spot yang mungkin menurutku cukup fleksibel untuk mereka bisa jangkau ke arah sebelah kiri dan juga kanan. Lihat tim Falcons dibuat kesulitan, tim Flash pun tereliminasi. 7 tim tersisa, tapi masih sangat amat banyak tim yang masih ada. Dengan situasi yang cukup teramat sulit untuk beberapa tim, salah satunya Magna. Dengan situasi yang memang tercekram, Magna pun harus tereliminasi di posisi yang ke-7. 6 tim tersisa, tapi fokus dari RRQ sudah mulai terbagi terhadap tim Falcons di sebelah kiri dan juga ada Virtus Pro yang mengganggu mereka. Untungnya ada satu kompon yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik, bahkan mobil monster akan menjadi satu obstacle aman untuk mereka. Tapi mau nggak mau timingnya pas banget untuk mereka bisa melakukan team fight dengan Virtus Pro. Active akan menjadi pendobrak di arah depan sana. Diamond akan menjadi player yang cukup sulit karena terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana Nameless berhasil dihidupkan kembali. Diamond masih ada, Exposi juga sama. Coba mereka maju, mundur lagi. Tarik mundur coba dilakukan oleh Virtus Pro karena memang mereka berhasil dilululantakan, berhasil dibuat cukup sulit bahkan dengan health point yang memang sudah terkuras habis. Ekingir masih cukup berani, terpantau sudah posisi dari Virtus Pro bahkan dengan team fight yang menurut gua lumayan makan waktu yang cukup banyak. Sementara mereka coba regroup karena dibuat sulit dengan obstacle yang tidak ada. Eksplosif cukup mengganggu, Ekingir cukup percaya diri bahkan berhasil memulangkan Virtus Pro di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa sejauh ini, Bang Aji. Waduh, bahkan sisa 3 tim aja. Karena Heavy pun kandas, X-Man kandas, sisa All Gamer Global dan juga Falcons. Kali ini RRQ akan coba melesapkan aksinya. Awas Dude, siap dengan tembakan pelontar, tapi juga udah kena Riptide Random. Sekarang giliran Dir dan juga Abai coba diandalkan, tapi Dude bakal coba ditubruk sama seorang Pina. Pina udah berhasil mencelup seorang Dude, menjadi momen penting untuk tim Falcons. Sekarang giliran Abai, Game Time juga momen berhasil dapetin limitnya sekarang. Udah kehilangan 2, sekarang kita lihat 2 lawan 1. Apa yang bisa dilakukan sama RRQ saat ini? Coba loncat jump shoot, bukan masalah. Itu +1 mabar VIP dari All Gamer Global Team SR sudah habis. Sekarang Pina melawan 2 player dari RRQ. Sanggupkah Pina melakukan clutch? Karena Pina sekarang lagi mengupayakan yang terbaik. Coba gocek dulu, coba cari peluang dulu. Tapi sekarang udah sangat dekat bersama dengan seorang Dir. Udah ada di depan mata, info udah dapetin. Pina masih berusaha untuk mengecoh strategi dan juga fokus dari anak-anak RRQ. Tapi sesaat lagi maju menggunakan Oscar di sana, Valiant Destopper. Langsung terjadi double pick dan itu dia Buya untuk RRQ Kazu. RRQ Kazu berhasil mendapatkan Buya di game yang kedua. Lihat combo Actidir dengan Abai itu ganas banget. Nggak ada satupun momen mereka miss untuk ngasih follow up gitu.